Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Hilda Hanifah dari Program Studi Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan bahan ajar pada kesetimbangan kimia berorientasi representasi kimia. Baik, untuk itu semuanya harap menyimak dengan baik dan mendengarkan dengan baik. Adapun jika ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di akhir presentasi. Sebelum presentasi dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik teman-teman semuanya, kimia merupakan salah satu cabang ilmu pendidikan yang sudah tidak lazim terdengar di masyarakat. Nah, kimia sendiri itu sudah dipelajari dari mulai tingkat SMP, SMA hingga perkuliahan dengan berbagai macam bidang. Oleh karena itu, sangat disayangkan apabila teman-teman semua belum memahami ataupun belum mengetahui sama sekali mengenai dunia perkimiaan. Sangat seru dan sangat menarik untuk kita pelajari. Banyak teman-teman yang berargumen kimia itu sulit dan kimia itu menjenuhkan. Akan tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Oleh karenanya mari kita bahas sedikit demi sedikit mengenai kimia di dunia pendidikan. Nah, untuk itu ada salah satu materi kimia yaitu kesetimbangan kimia. Sangat seru nih untuk kita bahas mengenai kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia itu merupakan konsep abstrak atau terdefinisi dengan contoh konkret yang memerlukan pemahaman dan fenomena makro submikroskopis. Nah, kesetimbangan kimia itu dalam analisis konsep merupakan konsep yang terdefinisi karena dalam berbagai macam materi yang kita pelajari itu banyak sekali sumbernya ada. Nah, tadi dikatakan bahwa kesetimbangan kimia itu merupakan salah satu materi yang sangat sulit dipelajari oleh siswa di sekolah karena ada satu hal tertentu. Nah, apa sih yang menyebabkan siswa itu merasa kesulitan dalam mempelajari materi kesetimbangan kimia? Kesulitannya siswa dalam memahami konsep kesetimbangan kimia itu karena kurangnya kemampuan dari 3 tahap untuk memahami hal tersebut. Nah, penasaran apa aja 3 tahap atau 3 level tersebut yang membuat siswa merasa kesulitan memahami materi kesetimbangan kimia? Teman-teman semua, metode penelitian kali ini yaitu menggunakan metode perkenalan atau perkembangan yang dikenal dengan research and development. Penelitian itu dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama itu studi pendahuluan, yang kedua desain produk, dan yang ketiga itu validasi atau uji kelayakan. Setelah metode penelitian, lalu dihasilkanlah hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama itu ada tahap pembuatan bahan ajar. Apa aja sih tahap pembuatan bahan ajar itu yang dihasilkannya? Yang pertama yaitu ada kesetimbangan dinamis, dan yang kedua itu ada tatapan kesetimbangan kimia. Adapun kesetimbangan dinamis yaitu pada kesetimbangan dinamis digunakan metode representasi berupa gambar dan uraian untuk menjelaskan keterhubungan antara level makroskopis, submikroskopis, dan simbolik. Dan untuk tetapan kesetimbangan kimia, yaitu pada subkonsep tetapan kesetimbangan kimia digunakan untuk menjelaskan keterhubungan antara level makroskopis, submikroskopis, dan simbolik. Selanjutnya yaitu ada tahap validasi. Apa sih tahap validasi ini? Tahap validasi ini dilakukan dengan mengisi lembar validasi berupa lembar isian dan lembar angket. Nah, validasi pada bahan ajar ini dilakukan terhadap 6 orang. Secara umum, saran perbaikan dari para ahli terhadap bahan ajar, supaya bahan ajarnya dia lebih menarik dan lebih dapat diterima oleh mahasiswa ataupun siswa tersebut. Dan yang terakhir yaitu tahap uji coba kelayakan. Pada tahap uji coba kelayakan kali ini didapatkan gambaran terhadap tanggapan siswa mengenai bahan ajar. Jadi setelah tadi pada tahap validasi semua siswa diberikan angket dia untuk mengisi apakah bahan ajar ini dapat diterima dengan baik atau tidak. Dalam sisi mana yang membuat dirinya sulit untuk memahami materi tersebut. Nah, di tahap uji coba kelayakan dia itu membuktikan seberapa banyak siswa yang memahami pada materi kali ini. Teman-teman semua, tadi hasil dari penelitian kali ini. Nah, untuk kesimpulannya,
Setelah dilakukan tadi pengamatan dengan memberi label angket kepada seluruh siswa mengenai pembelajaran, didapatkan hasil 88% itu mereka menyatakan baik dan 11%-nya menyatakan cukup, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa pembelajaran kali ini dapat diterima dengan baik oleh seluruh siswa maupun mahasiswa tersebut. Sehingga secara umum siswa dapat menerima materi kesetimbangan kimia dengan baik dan dapat digunakan sebagai bahan ajar. Presentasi kali ini dicukupkan sekian. Semoga dapat dipahami dan apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan sekarang. Alhamdulillah rangkaian demi rangkaian acara presentasi tadi berjalan dengan baik dan semoga semuanya dapat menyimak dan memahami dengan baik pula. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di lain waktu.